Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-38. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, prajurit itu mengangkat alisnya. Dalam waktu yang singkat ia mampu membuat perhitungan. Mahendra adalah anak yang memiliki ilmu tata bela diri tinggi. Namun sudah lama anak muda dari Panawijen itu tak dapat dikalahkan. Dengan demikian, maka anak muda itu setidak-tidaknya memiliki ilmu setingkat dengan Mahendra. Jawaban prajurit itu kemudian benar-benar mengejutkan Kebu Ijo dan kawan-kawannya. Katanya, aku sangka kata-kata anak muda itu tidak terlalu salah. Apa? Teriak Kebu Ijo. Kau berkata sebenarnya? Prajurit itu mengangguk. Sahutnya, aku menganggap bahwa kata-katanya tidak terlalu salah. Anak ini datang dari pedesaan. Apakah kau sangka bahwa ia berani berbuat sesuatu kalau kalian tidak memulainya? Wajah Kebu Ijo, Mahendra dan anak-anak muda yang lain menjadi merah padam sehingga Kebu Ijo kemudian berteriak lantang. Jadi kau membenarkan hinaan itu? Prajurit itu menggeleng. Katanya, aku tidak membenarkan suatu penghinaan dari siapapun untuk siapapun. Namun aku ragu-ragu akan kebenaran kata-katamu. Kami menjadi saksi, sahut salah seorang anak muda kawan Kebu Ijo. Dan kalian dapat bertindak atasnya. Anak ini anak Panawijen, berkata prajurit itu. Aku tidak mau berselisih dengan anak-anak Panawijen yang tinggal juga di dalam istana. Kuda sempana, sahut Mahendra. Prajurit itu mengangguk. Kuda sempana tak mengenal anak ini. Baru saja kuda sempana lewat berkuda di jalan ini, dan ia memandang anak ini seperti memandang hantu. Prajurit itu kini benar-benar mengerutkan dahinya. Sejenak ia berpikir dan sekali lagi kata-katanya mengejutkan. Aku sangka anak-anak pedesaan lebih bersikap jujur dari kalian. Biarlah aku bertanya kepadanya. Bohong, sahut Kebu Ijo sambil melangkah maju. Wajahnya yang merah menyala menunjukkan kemarahannya. Sebenarnya Kebu Ijo adalah anak yang berani. Seandainya Mahendra tidak menggamitnya, maka prajurit itu pasti sudah ditantangnya berkelahi. Namun meskipun demikian, ia masih berkata, anak-anak pedesaan adalah anak-anak muda yang licik. Tetapi jawab prajurit itu tegas, aku adalah anak pedesaan. Wajah Kebu Ijo menjadi semakin merah karenanya, dan karena itu maka justru ia terdiam. Namun terdengar giginya gemeretak menahan kemarahannya yang telah memuncak. Sedang Mahendra pun menjadi marah pula. Diamat-amatinya prajurit itu dengan seksama. Katanya di dalam hati, suatu ketika kita akan membuat perhitungan. Tetapi prajurit itu bukan seorang penakut. Karena itu dengan lantang ia bertanya kepada Mahesa Agni. Wiraprana, apakah kata-kata mereka itu benar? Mahesa Agni menggeleng. Tidak, sahutnya. Prajurit itu menarik nafas. Kemudian kepada Mahendra ia berkata, kau dengar?
Dari mata Mahendra telah menyala kemarahan yang tiada taranya. Namun sebelum ia menjawab, maka prajurit kawan Kebu Ijo itu maju selangkah. Tubuhnya tidak kalah garangnya dengan prajurit yang bercemeti itu. Dengan wajah yang tegang ia berkata lantang, "Aku anak muda Tumapel, anak-anak muda Tumapel, bukan anak-anak muda yang liar." Prajurit yang bercemeti itu terkejut. Tak disangkanya sama sekali kalau seorang kawannya tiba-tiba telah berbuat demikian. Karena itu ia mencoba membetulkan kata-katanya. "Tidak semua anak-anak muda dari kota Tumapel berbuat demikian. Tetapi apakah kau tidak kenal sebagian dari anak-anak muda ini?" Prajurit kawan Kebu Ijo itu menjawab, "Aku kenal mereka. Mereka adalah kawan-kawanku." "Nah," sahut prajurit itu, "kalau demikian, kau pasti sudah tahu apa saja yang sudah mereka lakukan. Mungkin mereka sering melakukan kenakalan-kenakalan anak-anak, tetapi kami, anak-anak muda dari Tumapel, tidak mau dihinakan." Prajurit bercemeti itu menggigit bibirnya, namun kemudian katanya, "Marilah kita lihat siapakah yang sebenarnya bersalah. Jangan bertanya kepada mereka dan jangan bertanya kepada anak panah wijen itu. Hanya akan membuang-buang waktu," sahut prajurit kawan Kebu Ijo. "Anak itu harus ditangkap. Biarlah ia tahu bahwa seseorang tidak boleh melakukan penghinaan." Prajurit bercemeti itu menjadi bingung. Ditatapnya beberapa wajah yang ada di sekitarnya. Kemudian katanya berbisik, "Terserahlah kepadamu. Semuanya ini bukan tanggung jawabku. Aku tidak mau ikut serta. Sebab kau sudah berpihak. Kalau aku kemudian berpihak pula, maka kita tidak akan dapat menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku. Kita akan ditelan oleh perasaan kita sendiri-sendiri. Dan kita akan melihat kebenaran dari pihak kita masing-masing. Karena itu, aku lebih baik tidak berbuat sesuatu, supaya kita tidak saling bertengkar sesama kita di hadapan orang banyak." Kawannya itu tidak menjawab, tetapi ia merasa bahwa kawannya yang bercemeti itu segan kepadanya. Karena itu maka ia pun melangkah maju sambil berkata lantang, "Wiraprana, kau aku tangkap." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Dilihatnya beberapa orang prajurit yang lain maju pula. Mereka adalah kawan-kawan prajurit yang akan menangkap Mahesa Agni itu. Sedang prajurit yang bercemeti itu masih berdiri di tempatnya, tetapi ia kini berdiam diri. Dengan penuh kesadaran ia lebih baik tidak ikut campur dalam persoalan ini supaya tidak menimbulkan kesan yang jelek bagi orang-orang yang melihat bahwa di antara para prajurit itu timbul pendapat yang berbeda-beda tentang masalah yang sama. Sedang kawan Kebu Ijo itu melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan dapat menyenangkannya. Orang itu akan diserahkannya kepada Witantra, kakak seperguruan Mahendra. Pasti orang itu akan memujinya dan seterusnya. Biarlah Mahendra yang mengatakan apa yang sudah dilakukan oleh anak panah wijen itu. Tetapi Mahesa Agni sudah mendapat ketetapan hati ketika ia melihat bahwa tidak semua prajurit dengan membabi buta menelan saja pengaduan yang sama sekali tidak benar itu. Ia menjadi tenang. Karena itu, maka ia bertekad untuk menurut saja apa yang akan dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Ketika sekali lagi ia mendengar prajurit itu berkata kepadanya, maka jawab Mahesa Agni, "Baiklah, aku tidak akan melawan kalian, sebab kalian adalah prajurit-prajurit Tumapel. Jangan banyak mulut.
bentak prajurit kawan Kebo Ijo itu sambil menarik lengan Mahesa Agni. Tetapi prajurit itu terkejut. Mahesa Agni itu sama sekali tak dapat digesernya, walaupun setapak. Karena itu, maka wajahnya tiba-tiba menjadi merah. "Jangan melawan," bentaknya. "Tidak," sahut Mahesa Agni. "Aku tidak akan melawan, tetapi aku sudah dapat berjalan sendiri." "Setan!" desis prajurit itu. Mahesa Agni itu pun kemudian sama sekali tidak melawan ketika ia dibawa oleh para prajurit itu ke barak mereka. Mahendra, Kebo Ijo dan beberapa orang yang lain ikut pula beramai-ramai di belakang para prajurit itu. Sekali-kali terdengar mereka berteriak-teriak. Kebo Ijo benar-benar tak dapat menguasai luapan perasaannya, sehingga kata-katanya semakin lama menjadi semakin kotor. Tetapi sekali-kali Mahendra membentaknya pula. "Kebo Ijo, jangan berteriak-teriak. Biarlah ia jerah. Untuk lain kali, ia tidak berani menghina kita, Kakang." Mahendra mengerutkan keningnya, namun terasa sesuatu berdesir di dadanya. Dengan tanpa disengaja Kebo Ijo telah memperingatkan akan kesalahannya, sehingga perlahan-lahan ia berdesis. "Apakah benar Wiraprana menghina kita, Kebo Ijo?" Kebo Ijo itu terdiam. Tetapi kebenciannya kepada Mahesa Agni yang disangkanya Wiraprana itu melampaui Mahendra. Sedang Mahendra sendiri tiba-tiba menjadi malu atas perbuatannya. Namun semuanya telah terlanjur dan ia kini tinggal mempertahankan keterlanjurannya itu. Sekali ia berdusta, maka ia akan berbuat serupa terus-menerus untuk mempertahankan kedustaannya itu. Iring-iringan itu berjalan semakin lama semakin panjang. Beberapa orang yang melihat mereka bertanya di antara sesama. Anak-anak muda yang lain pun ikut serta di antara kawan-kawannya. Sedang mereka yang sebenarnya anak-anak nakal seakan-akan mendapat suatu permainan. Tetapi sekali-kali prajurit yang bercemeti itu yang berjalan di paling belakang membentak mereka dan mengusir mereka itu pergi. Mahendra yang berjalan di belakang prajurit bercemeti itu menundukkan wajahnya. Ia menyesal akan sikapnya. Lebih baik ia menerima kekalahan yang dialaminya daripada menjerumuskan dirinya dalam suatu sikap yang memalukan itu. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. "Sudah terlanjur," gumamnya berkali-kali. Tetapi berbeda sekali dengan sikap Kebo Ijo. Bahkan anak itu meloncat ke sana kemari, membisiki kawan-kawannya yang baru saja mereka temui di perjalanan itu. Mereka yang mendengar ceritanya dengan serta-merta tertawa tergelak-gelak. Ada juga di antara mereka yang dengan sengaja bertanya dengan suara keras-keras supaya Mahesa Agni mendengarnya. Namun mereka itu terdiam apabila mereka mendengar meledaknya cambuk dari prajurit yang bertubuh kekar itu. Bahkan sekali-kali didorongnya beberapa anak muda sampai jatuh berguling. Namun setiap kali ia hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba iring-iringan itu terkejut ketika mendengar derap kuda berlari. Kemudian muncullah dari tikungan jalan di depan mereka 2 orang berkuda kencang-kencang ke arah iring-iringan itu. Ketika prajurit kawan Kebo Ijo itu melihat orang yang berkuda itu, maka ia pun tersenyum. Kepada Mahesa Agni ia berkata, "Itulah pemimpin kami, kau akan dihadapkan kepadanya."
Mahesa Agni pun terkejut melihat orang itu. Ia pernah melihatnya, meskipun pada waktu itu di dalam gelapnya malam. Namun ia masih cukup dapat mengenalnya. Orang itu adalah kakak seperguruan Mahendra. Demikian kuda itu sampai di hadapan mereka, maka Witantra, penunggang kuda itu, segera menarik kekang kudanya sambil berkata lantang, "Aku dengar kau bertengkar, Mahendra." Mahendra mengangguk, tetapi sebelum ia menyahut, terdengar Kebu Ijo berkata, "Itulah kakang, anak Panawijen yang barangkali telah kakang kenal. Ternyata ia masih merindukan kemenangan yang pernah dilakukan. Ketika ia bertemu dengan Kakang Mahendra, maka dengan serta-merta ia menghinanya. Tetapi ternyata bahwa Kakang Mahendra bukanlah Kakang Mahendra beberapa bulan yang lalu. Untunglah bahwa beberapa orang prajurit sempat melerainya dan membawa anak itu kepada Kakang. Kalau tidak, entahlah apa yang akan dilakukan oleh Kakang Mahendra atasnya." Sekali lagi Mahesa Agni heran mendengar pengaduan itu. Apakah sebabnya maka Kebu Ijo itu sedemikian mendendamnya? Witantra pun ternyata terkejut sekali melihat Mahesa Agni, sehingga tanpa sesadarnya ia berkata, "Apakah kau Wiraprana?" Mahesa Agni mengangguk. "Ya," jawabnya. Witantra memandangnya dengan kecewa. Sama sekali tak disangkanya bahwa anak Panawijen itu dapat berlaku sombong. Karena itu ia bertanya kepada Mahendra, "Apakah kata-kata adikmu Kebu Ijo itu benar?" Mahendra ragu-ragu sejenak, tetapi ia harus menjawab. Karena itu ia tidak dapat berbuat lain selain menganggukkan kepalanya. Witantra itu menarik nafas panjang. Mula-mula ia mengagumi Mahesa Agni itu ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Namun kini ia menjadi kecewa kenapa anak itu dapat menyombongkan dirinya. Bahkan kemudian didengarnya seorang anak muda berkata, "Ia tidak saja menghina Kakang Mahendra, tetapi ia menghina kami. Disebutnya anak-anak muda Tumapel sebagai anak-anak yang liar. Karena itu kami marah pula karenanya." Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba ia pun berkata lantang, "Bawa ia ke rumahku." Mahesa Agni masih mencoba untuk menjelaskan persoalannya, namun ia tidak mendapat kesempatan lagi. Witantra segera menarik kekang kudanya dan berlari meninggalkan mereka bersama seorang kawannya. Prajurit kawan Kebu Ijo tertawa ketika debu yang dihambur-hamburkan oleh kuda-kuda itu telah hilang bersama hilangnya Witantra di belakang tikungan. Berkatalah prajurit itu, "Witantra adalah seorang prajurit yang tidak saja tegas dalam setiap tindakan, namun ia adalah kakak seperguruan Mahendra. Kau lihat bahwa tangan-tangannya yang besar itu pasti akan mampu memutar lehermu sampai patah." Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi kini sampailah gilirannya untuk menjadi kecewa. Dikaguminya kejantanan kakak seperguruan Mahendra itu dahulu ketika Kebu Ijo berbuat curang. Namun tiba-tiba kini demikian saja ia mempercayai segala cerita-cerita kosong itu. Meskipun demikian, belum juga timbul maksudnya untuk berbuat sesuatu. Dibiarkannya prajurit yang tinggi besar itu mendorongnya terus. Tetapi ketika ia melihat prajurit yang membawa cemeti masih berjalan di belakangnya, maka Mahesa Agni tersenyum di dalam hati. Masih juga dilihatnya di antara orang-orang yang terlalu bernafsu untuk kemenangan sendiri itu, orang-orang yang dapat berpikir tenang.
Perjalanan mereka semakin lama semakin dekat pula dengan rumah Witantra. Kebo Ijo semakin lama menjadi semakin gembira. Ia menyangka bahwa kakak seperguruannya itu akan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Kakang Witantra marah pula kepada Wiraprana. Apabila demikian, maka Wiraprana itu pasti akan ditantangnya berkelahi seorang lawan seorang, seperti juga kebiasaan Kakang Witantra menghadapi lawan-lawannya. Tetapi Kebo Ijo itu heran melihat Mahendra berjalan sambil menunduk. Berbeda dengan Kebo Ijo, maka Mahendra itu menjadi gelisah, katanya di dalam hati. Bagaimanakah nanti akibatnya kalau Kakang Witantra itu menyuruh aku untuk menyelesaikan perkelahian di hadapannya? Mudah-mudahan para prajurit itu menuntut Mahesa Agni dalam persoalan yang lain, penghinaan misalnya, atau membuat gaduh di dalam kota, atau apapun yang harus ditindak oleh para petugas. Akhirnya sampai juga mereka di halaman rumah Witantra itu. Beberapa prajurit segera menahan orang-orang lain untuk tidak masuk ke dalam halaman yang luas itu. Hanya beberapa orang yang dapat dianggap sebagai saksi sajalah yang mereka perbolehkan masuk di samping Mahesa Agni dan Mahendra sendiri. Witantra sedang duduk di atas sebuah amben kayu di dalam rumahnya. Ketika ia melihat beberapa orang masuk ke pekarangan, segera ia berdiri dan menyambut mereka di pintu. Kepada prajurit yang membawa Wiraprana ia berkata, "Bawa anak muda itu masuk bersama Mahendra dan Kebo Ijo." Sesaat kemudian mereka telah duduk di amben kayu itu pula. Dengan tajamnya ia memandangi wajah Mahesa Agni. Namun ketika matanya beradu dengan mata Mahesa Agni yang seakan-akan menyala-nyala, Witantra itu mengalihkan pandangannya ke arah Mahendra sambil berkata, "Kenapa kalian berkelahi?" Kembali yang mendahului menjawab adalah Kebo Ijo. "Sudah aku katakan sebabnya, Kakang." Witantra mengerutkan keningnya, kemudian katanya kepada Mahesa Agni, "Aku sangat menyesal bahwa hal ini terjadi. Kenapa kau berbuat demikian?" Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya. Peristiwa ini benar-benar tak menyenangkannya. Ia ingin segalanya segera selesai, kemudian cepat-cepat pulang ke Panawijen. Tetapi Mahesa Agni itu pun tidak perlu terlalu tergesa-gesa, karena yang ditakutkannya, kuda Sempana masih dilihatnya di dalam kota. Meskipun demikian, maka sudah pasti Mahesa Agni itu tidak mau menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang memuakkan itu. Maka dengan tenangnya ia menjawab, "Witantra, apakah kau dapat mempercayai kata-kata Kebo Ijo?" "Aku menjadi saksi," tiba-tiba teriak salah seorang anak muda kawan Kebo Ijo. "Aku juga," teriak yang lain. Dan yang terakhir prajurit kawan Kebo Ijo itu pun berkata, "Aku juga menjadi saksi." Witantra mengerutkan keningnya. Sejenak ia berdiam diri dan tiba-tiba ia memandang kepada prajurit yang bercempeti. "Apakah yang akan kau katakan?" Prajurit yang bercemeti itu sebenarnya akan mengatakan sesuatu, namun belum mendapat kesempatan. Ketika Witantra itu bertanya kepadanya, segera ia membungkuk hormat sambil menjawab, "Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku tidak dapat menjadi saksi, sebab aku datang setelah perkelahian itu berlangsung." Kembali Witantra mengerutkan keningnya, kemudian kepada prajurit kawan Kebo Ijo itu ia bertanya, "Apakah kau melihat sebab perkelahian itu?" "Ya, tentu," sahut prajurit itu.
Aku datang lebih dahulu sebelum aku mengajak beberapa orang kawan untuk menangkap anak Panawijen itu. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun demikian ia masih bertanya kepada Mahisa Agni. Apakah benar kata mereka? Mahisa Agni menggeleng. Tidak. Bohong, bentak prajurit kawan Kebu Ijo. Aku yang bertanya kepadanya, potong Witantra. Prajurit itu pun terdiam. Kini Witantra melihat sikap-sikap yang kurang wajar dari adik seperguruannya. Ia melihat sikap Kebu Ijo yang agak berlebih-lebihan. Ia melihat pemuda-pemuda itu pun bersikap kurang wajar pula. Karena itu justru ia menjadi curiga. Dengan tajamnya dipandangnya wajah Mahendra, dan ketika terasa tatapan mata kakak seperguruannya itu, maka Mahendra pun segera menundukkan wajahnya. Kemudian sekali lagi, Witantra itu bertanya kepada Mahisa Agni. Wiraprana, apakah yang sebenarnya terjadi? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kali ini ia benar-benar ingin melihat sampai di mana kejujuran yang dimiliki oleh adik-adik seperguruan Witantra itu. Karena itu, sebelum ia menjawab pertanyaan itu, maka katanya, Witantra, cobalah kau bertanya kepada Mahendra. Biarlah ia berkata di bawah saksi yang maha agung. Tiba-tiba terasa dada Mahendra itu berdesir, terasa keringat dinginnya mengalir membasahi tubuhnya, dan sebenarnya lah Witantra itu berpaling kepadanya. Sejenak Witantra itu melihat perubahan wajah adik seperguruannya itu, karena itu maka ia menjadi semakin curiga. Karena itu, maka Witantra ingin mendapat kepastian dari persoalan-persoalan yang dihadapinya. Kepada Mahendra, ia bertanya, Mahendra, demi yang maha agung, katakanlah sebenarnya apa yang telah terjadi. Apakah Wiraprana benar-benar telah menghinamu? Benar Kakang, jawab Kebu Ijo. Tetapi ia terkejut ketika Witantra membentaknya. Diam kau Kebu Ijo! Mahendra kini benar-benar dihadapkan pada suatu keadaan yang sulit. Terjadilah perjuangan di dalam dadanya. Sekali-kali ia melihat Kebu Ijo dan beberapa anak muda yang lain dengan sudut matanya. Hampir saja ia menganggukkan kepalanya. Tetapi ketika terpandang olehnya pancaran mata kakak seperguruannya, maka mulutnya seakan-akan tergetar hendak mengatakan sesuatu. Mahendra, jawablah pertanyaanku, desak kakak seperguruannya. Ruang itu menjadi semakin tegang. Kebu Ijo, anak-anak muda yang lain, prajurit kawan Kebu Ijo, dan beberapa prajurit yang lain pula, di antara yang membawa cambuk itu. Tiba-tiba semua yang memandang wajah Mahendra itu menjadi terkejut bukan main. Kebu Ijo, anak-anak muda yang lain, para prajurit dan bahkan Witantra dan Mahisa Agni sendiri, mereka melihat perlahan-lahan Mahendra menggelengkan kepalanya. Apa? Bertanya Witantra hampir berteriak. Jadi Wiraprana itu sebenarnya tidak menghinamu dan menghina anak-anak Tumapel? Sekali lagi Mahendra menggeleng. Lalu apakah yang telah terjadi? Aku ingin membalas dendam, berkata Mahendra perlahan-lahan sekali. Witantra itu pun menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia terkejut ketika ia mendengar suara Kebu Ijo dalam nada yang tinggi. Tidak Kakang, Kakang Mahendra terlalu baik hati. Sebenarnya anak Panawijen itu telah menghina kami karena
Kata-kata Kebo Ijo itu terputus. Betapa ia terkejut dan semua orang pun terkejut ketika tiba-tiba mereka mendengar Kebo Ijo itu mengadu. Anak muda itu tergeser beberapa jengkal sehingga hampir saja ia terguling. Dengan serta-merta tangannya meraba pipinya yang tampak kemerah-merahan. Ternyata Witantra itu telah menamparnya. Dengan tajam kakak seperguruannya itu membentaknya. "Jagalah mulutmu, Kebo Ijo." Kebo Ijo itu menjadi gemetar. Alangkah malunya. Karena itu maka ia pun menjadi marah bukan buatan. Tetapi ia tidak berani berbuat apapun kepada kakaknya. "Jadi kalian semua telah mencoba berbohong," bentak Witantra dengan marahnya. "Apakah sebabnya kalian berbuat demikian? Kenapa?" Ruangan itu kembali menjadi sunyi. Hanya nafas Kebo Ijo sajalah yang terdengar terengah-engah, sedang matanya menjadi merah pula karena marahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.